video selanjutnya akan ada pembahasannya, jadi disimak ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan secara sederhana mengenai alat peraga yang sudah kelompok kami buat, yaitu kincir air. Kincir air ini bekerja dengan memanfaatkan air sebagai sumber utamanya. Ketika air mengalir melalui selang atau lubang kecil yang ada pada tower, maka air ini akan menggerakkan kincir, dan dari gerakan kincir itu akan menghasilkan sebuah energi gerak, yaitu energi kinetik. Ketika kincir air ini dihubungkan dengan dinamo, yaitu dinamo kecil seperti pada sepeda, dinamo ini akan bekerja ketika kincir air ini bergerak. Dia akan mengubah energi gerak tersebut menjadi energi listrik. Dan listrik yang dihasilkan ini bisa digunakan atau untuk menyalakan lampu LED yang ada pada gazebo atau market rumah. Kincir air yang sudah kami buat ini merupakan contoh sederhana berbasis energi terbarukan yang mengajarkan kepada siswa atau manusia bagaimana sih caranya mengubah, menyalurkan, atau menghemat energi listrik. Alat ini juga bisa membantu siswa memahami konsep paling penting dalam IPA, yaitu yang pertama bagaimana cara mengubah energi, yaitu energi gerak menjadi energi listrik. Yang kedua, menyalurkan energi melalui rangkaian listrik yang ada seperti kabel dan lain sebagainya. Dan yang ketiga ini penghematan energi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ramah lingkungan dan juga terbarukan. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen sains yang ada pada pendekatan STEM 4.0. Pada komponen sains, peserta didik ini diajak untuk menemukan sendiri konsep perubahan energi melalui pengamatan dan juga eksperimen langsung. Jadi guru tidak hanya memberikan teori-teori saja, tetapi juga guru ini memfasilitasi siswa untuk mengalami proses ilmiah secara nyata. Jadi dari mulai pengamatan fenomena, lalu siswa ini menanya, mencoba, hingga mereka dapat menarik kesimpulan berdasarkan bukti-bukti yang sudah mereka peroleh dari alat peraga tersebut. Siswa ini bisa memahami bahwa energi tidak dapat diciptakan atau juga dimusnahkan, tetapi dapat diubah bentuknya dari satu jenis ke jenis yang lainnya. Jadi contohnya itu tidak hanya energi gerak menjadi energi listrik, tapi juga ada energi angin menjadi energi listrik, lalu ada energi panas menjadi energi listrik, dan banyak sekali contohnya. Dalam konteks alat kincir air, siswa mempelajari proses perubahan energi itu sendiri dari energi gerak, yaitu energi kinetik, menjadi energi listrik, seperti itu. Selanjutnya yaitu teknologi. Siswa diperkenalkan pada alat dan media digital untuk mendukung proses pembelajaran. Nah, pada alat peraga kami ini, kami menggunakan alatnya yaitu ada dinamo, lampu, water pump, remote, baterai, dan juga kabel penghantar sebagai komponen dasar. Guru juga bisa memperkenalkan aplikasi simulasi agar siswa dapat memvisualisasikan aliran energi dan rangkaian listrik. Penerapannya yaitu siswa dapat merekam proses percobaan, lalu menganalisisnya menggunakan aplikasi ponsel atau laptop. Nah, hasil eksperimen dipresentasikan melalui slide digital atau video pendek agar melatih komunikasi berbasis teknologi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pada bagian engineering. Nah, di dalam bagian ini kami merancang miniatur pembagi listrik tenaga air untuk melihat bagaimana energi gerak air ini dapat berubah menjadi energi listrik. Yang pertama yang kami lakukan yaitu membuat aliran air menggunakan pompa kecil atau water pump, lalu mengarahkannya ke kaleng bekas sebagai wadah sebelum air-air tersebut jatuh ke bilah kincir. Dari sini kami belajar bahwa arah dan perputaran air itu sangat mempengaruhi perputaran kincir. Selanjutnya kincir tersebut itu langsung kami hubungkan ke dinamo mini. Jadi saat air-air tersebut itu jatuh mengenai bilah-bilah kincir dan kincir tersebut memutar, dinamo ini langsung menghasilkan listrik yang kami sambungkan ke lampu LED. Jadi saat lampu tersebut langsung menyala. Jadi saat lampu menyala ini kami langsung melihat hasil rekayasa yang kami buat itu sudah berhasil. Nah, di sini juga kami melakukan pengujian perbaikan seperti mengubah sudut bilah, mengatur tinggi dudukan, dan memperbaiki aliran air. Proses trial and error ini juga
membuat kami berpikir seperti insinyur yang merancang, mencoba, memperbaiki, lalu mengujinya lagi sehingga alat tersebut itu dapat berhasil atau bekerja dengan baik. Sekian penerapan engineering dari saya, kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan komponen matematika pada alat peraga kincir air. Unsur matematika yang pertama yaitu menghitung kecepatan putaran kincir. Misalnya, dalam 1 menit kincir berputar sebanyak 30 kali, maka frekuensinya adalah 30. Kemudian unsur yang kedua yaitu menghitung kecepatan air. Kalau kita tahu jarak air mengalir dan waktu yang dibutuhkan, kita bisa menghitung kecepatannya menggunakan rumus kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Contohnya, air mengalir sejauh 2 meter dalam waktu 4 detik, maka kecepatannya 2 dibagi 4 sama dengan 0,5 meter per detik. Dengan menghitung kecepatan, kita bisa tahu seberapa cepat air mendorong kincir agar bisa menyalakan lampu. Dan unsur yang terakhir yaitu mengukur waktu lampu LED menyala. Kita bisa menggunakan stopwatch untuk mencatat berapa lama lampu LED menyala setelah kincir air berputar. Misalnya, setelah air dituangkan, kincir berputar dan lampu menyala selama 10 detik setelah air mengalir. Sekian video pembelajaran dari kelompok kami mengenai menghasilkan, menyalurkan, dan juga menghemat energi listrik. Semoga kedepannya akan selalu bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Jika kelompok kami ada kesalahan kata maupun perbuatan, kami